Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik penyangkalan Islam terhadap penyaliban Kristus. Penyangkalan Islam terhadap penyaliban Kristus. Siapapun yang berjumpa dengan seorang Muslim dan berbincang-bincang dengannya, cepat atau lambat akan mendengar orang Muslim itu berkata bahwa Yesus tidak disalibkan, namun ada orang lain yang menggantikan tempatnya disalib dan mengalami penderitaan yang sangat dahsyat dan perlahan menjelang kematiannya. Usaha apapun yang dilakukan untuk memeriksa ayat-ayat dalam Quran yang mendukung pernyataan ini akan membawa kita pada 4 ayat yang mengakui bahwa topik ini harus dibahas dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, Muhammad menjadi semakin progresif dan semakin keras terhadap historisitas penyaliban Kristus. Di permukaan, ia menerima kenyataan kematian natural Putra Maria. Kemudian, ia mengajarkan bahwa Isa hanyalah tertidur dan terangkat ke surga hidup-hidup. Pada akhirnya, ia dengan marah dan spesifik menyangkali kematian Kristus di salib. Siapapun yang masih yakin bahwa apa yang disebut sebagai 3 agama monoteis, ketiganya menyembah Tuhan yang sama, dan mengharmoniskannya menurut prinsip-prinsip dasar mereka sendiri, harus mempelajari keempat ayat dalam Quran ini, agar ia disembuhkan dari kekeliruannya yang mencolok. Kematian Kristus sampai kedatangannya yang kedua. Dalam surah 19 ayat 33, Muhammad menyampaikan kata-kata berikut ini kepada Isa, Putra Maria. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Klaim kesejahteraan ini, yang ditujukan Quran kepada Kristus, pertama-tama, dan terutama, berarti bahwa Muhammad mengakui ketika ia menggunakan ungkapan Kristen ini, bahwa sejak kelahiran, hingga kematian, dan bahkan setelah kebangkitannya, Allah sangat berkenan pada Putra Maria. Melalui wahyu ini, kehormatan perawan Maria diselamatkan, dan ia menerima konfirmasi bahwa ia telah melahirkan seorang putra berdasarkan kehendak Allah, dan tanpa adanya campur tangan seorang pria. Quran menyaksikan bahwa Putra Maria bukanlah anak haram, dan bukan pula akibat perkosaan. Ayat ini satu-satunya referensi di dalam Quran yang secara jelas mengkonfirmasi kematian Kristus. Ini menjelaskan bahwa Muhammad, pada permulaan karir religiusnya, telah bertanya pada para Buddha Kristen di Mekah, dan telah menerima jawaban bahwa Putra Maria telah diciptakan dalam ibunya melalui Roh Kudus, bahwa ia telah mati dan bangkit kembali dari kuburnya. Namun demikian, Muhammad kemudian menolak pernyataan-pernyataan awal ini, dan menginterpretasikannya dalam hadis-hadisnya, Sahih Muslim, Bab Al-Fitan wa Ashrat Al-Sa 246-247 dan 5218. Di sana ia mengklaim bahwa Isa tidak mati selama eksistensinya di dunia, tetapi telah diangkat hidup-hidup ke hadirat Allah. Dari sana ia akan kembali pada akhir zaman untuk menghancurkan antikristus, menghancurkan salib-salib di gereja-gereja dan kuburan-kuburan, membantai babi-babi, menikah, menghilangkan penyesatan Muslim terbesar, dan mengembalikan umat manusia pada iman yang sejati. Hanya setelah pemenuhan misi sedunianya, ia akan mati dan dikuburkan di makam Muhammad di Medina. Penguburannya akan menjadi peristiwa yang mengawali kedatangan Allah untuk menghakimi dunia. Oleh karena itu, kembalinya Kristus dalam Quran disebut sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, surah 43 ayat 61. Penundaan kematian Kristus hingga periode setelah kembalinya secara gramatis tidak benar, karena ayat khusus ini berhubungan dengan kematian Kristus sebagai sebuah peristiwa pada masa depan yang dekat dalam batasan waktu hidupnya di dunia. Penafsiran ulang yang menakjubkan ini menempatkan kematian Kristus pada masa setelah periode penantian akan Dia, atau Advent, membutuhkan suatu bentuk verbal yang menggambarkan sebuah masa depan yang jauh, yang tidak dapat ditemukan sama sekali dalam surah Maryam. Isa jatuh tertidur dengan lembut,
dan pengangkatannya kepada Allah. Di dalam Quran, kebenaran sehubungan dengan kematian Yesus mengalami beberapa kali gangguan yang serius. Dalam surah 3 ayat 54-55, kita membaca, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian, hanya kepadakulah kembalinya kamu, lalu aku akan memutuskan di antara kamu tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Pernyataan sentral berkenaan dengan Kristus ini dibuat sebelum delegasi dari 60 orang Kristen dari Wadi Najran, utara Yaman, yang ada di bawah kepemimpinan Emir Al-Aqib Abdul Masih, dan uskup mereka, Abu Haritha bin Alkama, melakukan perjalanan ke Medina, dan menguji roh yang ada dalam diri Muhammad. Mereka duduk dengannya, dan memilih sekelompok orang dari para pengikutnya, selama 3 hari dalam masjid di Medina, dan menerima jawaban ini di antara jawaban-jawaban lainnya, di akhir dialog resmi pertama mereka, yaitu dialog antara Kristen dan Muslim. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah cara terbuka bagi orang Kristen untuk bergabung dengan keyakinan yang baru ini. Berdasarkan catatan Quran mengenai peristiwa ini, surah 3 ayat 33 dan 34, Muhammad mengemukakan bahwa orang-orang Yahudi itu penuh tipu daya. Mereka telah merencanakan untuk membunuh Yesus secara halus untuk menghindari terjadinya kekacauan di antara bangsa mereka. Sebagai akibat dari pembunuhan ini, Matius 26 ayat 2-5, Yohanes 11 ayat 46-54. Namun demikian, Allah telah bereaksi dengan cepat dan mencegah tipu daya mereka dengan tipu dayanya sendiri, karena Ia, Allah, adalah sang penipu ulung. Ia telah memutuskan untuk menyelamatkan putra Maria dari penderitaan dahsyat penyaliban, dan tidak lama sebelum eksekusinya, Allah membuatnya jatuh tertidur dan mengangkatnya hidup-hidup ke surga. Gangguan terhadap peristiwa historis ini, kedengarannya, secara manusiawi, sangat menarik, karena Muhammad menggunakan sebuah kata yang dipakai Allah untuk Yesus, yang dapat memuaskan, baik orang-orang Muslim, dan orang-orang Kristen dari Yaman Utara. Ia menggunakan konsep Arab, mutawafika, yang berarti menidurkan seseorang, dan juga mematikan seseorang. Muhammad bermain-main dengan arti ganda dari kata kerja itu. Bagi orang Muslim, Yesus tidak mati, ia hanya tertidur. Tapi bagi orang Kristen, ia benar-benar telah mati, dan telah menyelesaikan eksistensinya di bumi, dengan damai dan berhasil. Muhammad tidak tahan dengan gagasan, bahwa Kristus, seorang Nabi Allah dan juga wakilnya, disalibkan. Ini berkontradiksi dengan pemahaman Muhammad mengenai Allah dan teologinya. Mengapa Allah yang setia, mesti mengizinkan Kristus yang setia, tanpa mempedulikan ketidakbersalahannya, jatuh ke tangan musuh-musuhnya yang penuh tipu daya? Jika memang demikian, maka Allah tidak lagi dapat dikatakan setia maupun maha kuasa. Muhammad terpaksa berhadapan dengan pemberitaan salib, 1 Korintus 1 ayat 18, 23 dan 24. Ia menolak untuk membiarkan dirinya diyakinkan oleh uskup dari Wadi Najran, yang menggunakan argumen-argumen yang dipakai Yesus, ketika ia menemui para muridnya setelah kebangkitannya, Lukas 24 ayat 25-27 dan ayat 45-47. Untuk menghindar dari tangkisan para musuhnya, ia telah menyangkali realita penyaliban Yesus Kristus. Muhammad bisa jadi beralasan bahwa jika putra Maria disalibkan, maka kemungkinan besar ia juga akan menghadapi nasib yang sama. Namun demikian, kemungkinan ini ditolaknya secara kategorikal. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kompromi pada orang-orang Kristen dan mengatakan pada mereka bahwa putra Maria telah tertidur dengan lembut dan langsung diangkat ke hadirat Allah. Pemutarbalikan fakta ini membuktikan kalimat yang mengatakan, di hadapan salib Kristus,
Semua roh harus mengakui sifatnya yang sesungguhnya. Salib Kristus adalah batu ujian yang menyingkapkan semua roh. Di dalam Quran, Allah secara mendadak menyatakan dirinya sebagai yang paling licik dari semua. Alkitab menjelaskan, dalam Kejadian 3 ayat 1, tentang siapa yang paling licik dari semua, dialah si ular tua, yang disebut iblis dan setan, Wahyu 12 ayat 9. Salib Yesus memaksa si penipu ulung untuk memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Ia mencoba di dalam Quran untuk menghapuskan salib Kristus dengan diam-diam, hampir tidak ketahuan, dan taktiknya mencerminkan asal-usulnya sebagai bapa pendusta, penuh dengan kelicikan dan kecurangan, Yohanes 8 ayat 44, Wahyu 12 ayat 3 dan 9, Wahyu 20 ayat 2. Sangat dimengerti bahwa banyak orang Muslim dan penerjemah-penerjemah Quran yang terpelajar mencoba untuk memperhalus dan menyamarkan nama Allah yang ofensif ini. Mereka menyebutnya sebagai perekayasa ulung, pembuat intrik, dan penipu. Namun, ini tidak mengubah kenyataan bahwa Quran telah 2 kali secara eksplisit memberi gelar penipu yang paling ulung kepada Allah, Surah 3 ayat 54, Surah 8 ayat 30, lihat juga Surah 4 ayat 142. Konfirmasi mengenai tidurnya Yesus. Dalam bentuk present tense, Muhammad menjelaskan mengenai Yesus dengan menggunakan mitos jatuh tertidur dengan lembut. Menurut Quran, Putra Maria muncul 2 kali di hadapan Allah di surga. Kemudian ia dikonfrontasi dengan pertanyaan penting, apakah ia telah mengajarkan para pengikutnya sebuah doktrin yang salah berkenaan dengan Trinitas, yaitu Bapa, Ibu, dan Anak. Kristus yang hidup, dengan segera tidak mau mengakui kecurigaan ini, mengkonfirmasi, dalam present tense, teori Islam yang mengatakan bahwa ia telah jatuh tertidur dengan lembut. Ini adalah perkataan-perkataan yang diperkirakan telah diucapkannya kepada Allah, Surah 5 ayat 116 dan 117. Maka setelah engkau wafatkan dan angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Sejak adanya wahyu-wahyu tuduhan ini, orang-orang Muslim telah percaya dengan sangat tidak masuk akal bahwa Yesus hidup di hadirat Allah. Sedangkan bagi Muhammad, ia telah mati dan menunggu dalam sebuah peralihan yang disebut alam barzah untuk datangnya hari penghakiman. Itulah sebabnya mengapa semua orang Muslim, ketika mereka menyebutkan nama nabinya, mereka harus mendoakannya dan memohonkan damai untuknya, Surah 33 ayat 56. Bukan Muhammad yang berdoa untuk para pengikutnya, sebaliknya mereka harus mendoakannya. Namun Yesus adalah kebalikannya. Ia bersyafaat bagi kita, dan ia adalah perwakilan kita di hadapan Bapanya, Yohanes 17, 1 Yohanes 2 ayat 1. Tetapi oleh karena berdasarkan teologi Islam, Isa akan mati di akhir reformasi Islam sedunia yang dilakukannya, ia harus mempunyai tubuh jasmani pada kedatangannya yang kedua, agar dapat menjalani kematian fisik. Itulah sebabnya mengapa para mufti di Arab Saudi mengumumkan bahwa Kristus telah diangkat kepada Allah dengan tubuh jasmani, jiwa, dan roh. Berdasarkan pengajaran mereka, ia adalah suatu roh yang diciptakan Allah dalam sebuah tubuh jasmani, namun ia adalah milik mereka yang dibawa mendekat kepada Allah, Surah 3 ayat 45, Surah 4 ayat 158 dan 171. Penolakan radikal terhadap penyaliban Yesus. Muhammad banyak memutarbalikkan kebenaran Kristen dalam upaya untuk memenangkan orang-orang Kristen kontemporer kepada cara pandangnya sendiri. Ia tidak bermasalah dengan kelahiran Kristus dari seorang perawan, ia juga tidak mempermasalahkan mujizat-mujizat Yesus yang penuh kuasa, maupun kenaikannya kepada Allah, Surah 3 ayat 55, Surah 4 ayat 158. Di sisi lain, ia terus menentang doktrin mengenai keilahian Kristus, dan akhirnya dengan tegas menyangkali kematiannya di salib. Dalam surah 4 ayat 156 dan 157 kita membaca, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa,
dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, tuduhan zina, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ayat ini menandakan garis pemisah yang jelas antara kedua keyakinan ini, Islam dan Kristen. Namun demikian, teksnya tidak mudah dimengerti, dan menimbulkan banyak pertanyaan, dan juga banyak penjelasan. Pertama-tama, nampaknya tidak mungkin orang-orang Yahudi di Medina menganggap putra Maria sebagai Mesias atau utusan Allah. Mereka tidak percaya pada kelahiran dari perawan dan mengolok-olok asal-usul ilahinya. Di sisi lain, adalah suatu kemungkinan besar bahwa mereka juga telah secara sarkastis mengancam untuk membunuh Muhammad jika ia terus-menerus mengganggu mereka. Sama seperti ketika nenek moyang mereka menyingkirkan Yesus yang disebut sebagai Mesias. Muhammad dengan marah menolak ancaman ini, dan berkata kalian tidak pernah membunuhnya, kalian tidak pernah menyalibkannya. Allah tidak mengizinkan kalian melakukan hal itu pada Yesus di masa lalu, dan tidak akan membiarkan kalian melakukan hal itu padaku sekarang. Kalian adalah pembohong. Lebih jauh lagi, bisa jadi Muhammad telah mendengar pada waktu itu mengenai sebuah sekte Kristen di lembah Nil yang mempertanyakan tentang inkarnasi Tuhan dalam Yesus Kristus. Bidat-bidat ini mengklaim bahwa Tuhan tidak menjadi manusia yang sesungguhnya, tetapi hanya muncul dalam wujud manusia, 1 Timotius 3 ayat 16. Bagi mereka, adalah mustahil bahwa Sang Kekal dan Maha Kudus harus mengenakan tubuh jasmani, dan menundukkan dirinya sendiri kepada kebutuhan-kebutuhan selayaknya manusia. Demikian pula, Kristus tidak sungguh-sungguh mati disalib, tetapi hanya mengambil rupa seorang penjahat yang disalibkan. Penekanan yang sepihak pada natur ilahi Kristus ini, bersamaan dengan penyangkalan akan inkarnasinya, telah memberi pengaruh yang fatal pada pemikiran Muhammad. Ia mengadopsi gagasan tentang penyaliban, yang seakan-akan putra Maria, dan menghina orang-orang Kristen yang telah tersesat, yang percaya bahwa Kristus benar-benar telah dibunuh. Argumen ini memberikan Muhammad suatu alasan teologis yang kokoh untuk menolak salib Kristus. Ia dengan kukuh mendasarinya pada Quran, dan dengan demikian, menjadikan para pengikutnya di seluruh dunia kebal terhadap keselamatan dalam Kristus yang juga telah dicapai untuk mereka. Namun demikian, para penafsir Quran yang Islami mengalami kesulitan yang serius dalam menjelaskan kalimat, mereka tidak membunuhnya, dan juga tidak menyalibkannya, namun ia hanya dibuat seakan-akan, atau kelihatannya, seperti seorang yang disalibkan bagi mereka, surah 4 ayat 157. Beberapa di antara mereka menulis bahwa Simon dari Kirene dipaksa oleh para prajurit untuk memikul salib Isa, oleh karena Isa, telah menjadi sangat lemah karena cambukan yang diterimanya, Markus 15 ayat 21. Saat iring-iringan para terdakwa mencapai Golgota, para eksekutor Roma memaku para pemanggul salib itu pada salib mereka, sedangkan Yesus melenggang bebas dan tidak mengalami penyaliban. Para penafsir lainnya menekankan keadilan Allah. Dikatakan bahwa ia telah menaruh rupa Yesus di wajah Yudas si pengkhianat, dan sebaliknya, sehingga sebenarnya Yudaslah yang disalibkan. Para teolog Islam dan orang Muslim Turki mempercayai omong kosong ini sampai hari ini, dan bahkan membelanya dengan sangat berapi-api. Mereka bahkan merasa sangat kasihan pada orang-orang Kristen yang percaya bahwa Kristus benar-benar telah disalibkan. Seorang penafsir lainnya, At-Tabari, menulis bahwa pada kenyataannya Yesus memang disalibkan. Namun demikian, setelah itu, terjadilah gerhana matahari, dan gempa bumi yang besar mengguncang penduduk Yerusalem.
Para penjaga di Golgota melarikan diri karena ketakutan dan berusaha mencari perlindungan. Kemudian Yesus berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa saya mesti terus tergantung di salib, sementara semua orang lari menyelamatkan diri dari murka Allah?" Maka ia pun turun dari salib, dan di bawah selubung kegelapan, ia cepat-cepat menghilang. Kelompok atau sekte Ahmadiyah mengklaim bahwa Isa berjalan jauh hingga tiba di Kashmir, di India Utara, di mana ia kemudian wafat karena sebab-sebab alamiah. Mereka bersikeras bahwa kuburannya masih dapat dilihat di Srinagar hingga hari ini. Lihat, The Cross in the Gospel and the Quran, karya Iskandar Jadet. Muhammad menuliskan dalam surah 4 ayat 157, bahwa ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mendasar di antara orang-orang Kristen pada waktu itu berkenaan dengan natur Kristus dan kematiannya. Oleh karena situasi ini, ia tidak begitu yakin mengenai fakta-fakta yang ada, dan juga apakah penyangkalannya terhadap penyaliban itu dibenarkan. Para sarjana Muslim bersepakat setelah kematiannya, dan mengemukakan bahwa Putra Maria tidak disalibkan, ia hanya dibuat kelihatannya demikian di hadapan mereka. Hingga sekarang, hanya sedikit orang Kristen yang menyadari bahwa penyangkalan terhadap penyaliban adalah sebuah serangan telak terhadap inti kekristenan. Dengan memperhatikan fakta ini, saya tidak sedang berusaha untuk membangkitkan sebuah pertentangan dengan orang Muslim. Sebaliknya, tujuan saya adalah untuk menjelaskan kepada orang Kristen agar bersikap terbuka pada dialog, yang mana selama kurang lebih 1380 tahun, Islam telah menganggap semua orang Kristen sebagai mereka yang telah tersesat, pembohong, dan orang-orang kafir penyembah berhala, oleh karena salib Kristus, surah 1 ayat 7, surah 3 ayat 61, surah 9 ayat 29. Salib yang sangat dihormati oleh banyak orang Kristen, dihina dan direndahkan sebagai sebuah jimat, dibenci dan seringkali dikutuk oleh banyak orang Muslim. Namun demikian, untuk mempermalukan orang Israel secara moral, Gamal Abdul Nasser di Mesir dan Bashir Assad di Syria telah dengan berani berkontradiksi dengan pengajaran Quran, menyebut orang-orang Yahudi sebagai para pembunuh Yesus. Penayangan film The Passion of the Christ pada tahun 2004 secara mengejutkan diizinkan oleh banyak negara Arab dan negara Islam untuk memprovokasi kebencian terhadap para pembunuh Kristus. Penyangkalan terhadap substitusi Kristus. Orang yang membaca Quran akan mendapati bahwa susunan frase berikut ini muncul 5 kali dalam surah 6 ayat 164, surah 17 ayat 15, surah 35 ayat 18, surah 39 ayat 7, surah 53 ayat 38. Semua orang harus memikul tanggung jawab dan menjalani penghukuman atas dosa-dosanya sendiri. Bahwa anak domba Allah harus menanggung dosa dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan atau tidak masuk akal dalam Islam. Para pengikut Muhammad tidak memahami atau asing terhadap substitusi ilahi apapun yang mengambil alih dosa orang lain atas dirinya sendiri dan dihukum oleh karena kesalahan orang lain. Yesaya 53 ayat 4-12, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, semua Muslim mencoba untuk mendokumentasikan kebenaran mereka sendiri melalui perbuatan-perbuatan baik mereka atau amal, seiring dengan iman mereka kepada Allah dan Muhammad. Pembenaran melalui kasih, atas dasar kematian substitusi yang membawa penebusan, bagi mereka tampak sebagai sebuah ketidakadilan terhadap mereka yang menyembah Allah dan berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan syariah melalui doa-doa, puasa, zakat, ibadah haji, dan berpartisipasi dalam perang suci atau jihad. Islam adalah sebuah agama yang legalistik, yang tidak mempunyai tempat untuk seorang juru selamat yang disalibkan. Konsep perjanjian baru mengenai keselamatan dan juru selamat, dan arti pentingnya, tidak ada sama sekali di dalam Quran. Oleh karena itu, penyangkalan terhadap penyaliban Kristus merupakan pertentangan yang tidak disesali, yang dihasilkan oleh konfrontasi dari kedua agama dunia ini. Sebaliknya,
Hal ini pun muncul dari ketimpangan sudut pandang spiritual mereka. Islam adalah sebuah agama di bawah kekuasaan hukum yang berbeda dengan kekristenan yang secara eksklusif dibangun atas dasar anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Perkataan Rasul Paulus berkenaan dengan hukum Taurat dan Injil sangat dapat diaplikasikan pada Islam juga. Roma 3 ayat 9-20, Galatia 2 ayat 16 dan 21. Tidak ada seorang muslim pun yang menerima pengampunan atas dosa-dosanya. Tak seorang pun yang hidup berdasarkan Injil percaya bahwa ia dibenarkan karena perbuatan baiknya sendiri, yang jika diukur menurut kekudusan Tuhan, perbuatan baik itu tidak eksis, melainkan hanya sepenuhnya melalui karya penebusan dari Dia yang mati di salib. Darah Yesus, Putranya, membersihkan kita dari semua dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tidak ada pembenaran lain selain dari pembenaran melalui darah Yesus. Kesalehan natural, seperti yang dipraktekkan dalam agama-agama lain, tidaklah cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan legal dari kekudusan Tuhan. Imamat 11 ayat 44, Imamat 19 ayat 2, Matius 5 ayat 48. Oleh karena orang Muslim tidak percaya pada penyaliban Kristus, pada saat yang sama mereka menolak pembenaran, pengampunan, keselamatan, rekonsiliasi dengan Tuhan, dan pembebasan yang ada melalui Yesus Kristus. Karena, hanya oleh kematian Kristus yang membawa penebusanlah, Roh Kudus dicurahkan pada para murid ketika mereka sedang menunggu dan berdoa. Melalui penyangkalan terhadap salib secara permanen, Islam memisahkan dirinya sendiri dari semua pemberian anugerah Tuhan demi Kristus dan menolak hak-hak istimewa dan sumber-sumber dari iman Kristen. Muslim berpendapat bahwa pada penghakiman terakhir, sebuah timbangan besar akan didirikan. Perbuatan baik dan juga perbuatan jahat mereka akan ditimbang satu sama lain. Di dalam Quran tertulis, "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk." Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, Surah 11 ayat 114. Untuk alasan ini, tidak seorang muslim pun dapat yakin akan keputusan akhir Allah nantinya, apakah dosa-dosanya akan diampuni atau tidak. Ia hidup tanpa ada jaminan bahwa pelanggaran-pelanggarannya telah dihapuskan, dalam ketidakpastian yang konstan, dan takut akan penghakiman terakhir. Untuk melihat pemahamanmu atas apa yang telah saya sampaikan, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sejauh mana surah 19 ayat 33 memuat kemungkinan untuk mengkomunikasikan keseluruhan Injil kepada seorang muslim? 2. Bagaimanakah orang muslim memelintirkan pernyataan Quran mengenai kematian Kristus dan menjelaskannya sebagai kematiannya setelah kedatangannya yang kedua? 3. Bagaimanakah orang muslim menjelaskan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali berdasarkan tradisi-tradisi mereka? 4. Apakah arti dari perkataan Quran yang mengatakan bahwa Allah lebih ulung dalam menipu daripada orang Yahudi? 5. Mengapa Muhammad menyatakan bahwa Allah adalah penipu yang paling ulung dari semua? Apakah artinya pernyataan ini? 6. Mengapa Allah di dalam Quran mengatakan bahwa Ia membiarkan Isa jatuh tertidur atau mati, dan kemudian membangkitkan Isa kepada dirinya sendiri? 7. Apakah isi dari penipuan Allah yang terbesar? 8. Jika Allah adalah penipu yang paling ulung dari semua, lalu apakah artinya ini menurut Alkitab? 9. Mengapa orang Muslim percaya bahwa Yesus diangkat kepada Allah di surga? 10. Mengapa seorang Muslim dapat menerima kehadiran Kristus di surga namun menyangkali salib? 11. Apakah arti dari pernyataan yang menakjubkan bahwa Yesus berbicara secara pribadi dengan Allah setelah kenaikannya ke surga? 12. Mengapa surah 4 ayat 157 merupakan salah satu dari pernyataan anti-Kristen yang akut di dalam Quran? 13. Bagaimanakah para filsuf liberal Muslim berusaha untuk menafsirkan ulang ayat ini,
untuk membuktikan bahwa Muhammad benar dan bahwa orang-orang Kristen juga benar? 14. Apakah artinya Kristus tidak disalibkan, tetapi dibuat seakan-akan nampaknya demikian pada mereka? 15. Bagaimanakah Quran menyangkali kemungkinan adanya substitusi pada hari penghakiman? 16. Mengapa tidak ada seorang Muslim pun yang menerima pengampunan dosa menurut Injil? Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.